Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bergabung lagi di KPKS Hieronymus malam hari ini, Selasa tanggal 7 ya, 7 Maret. Udah masuk masa Prapaskah yang kedua. Masih kita akan melanjutkan topik kesejahteraan menurut kehendak Allah yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Malam hari ini sesi yang ke-8, kesejahteraan dan pembangunan bait Allah. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus. Bapak dan Ibu, mari kita awali pertemuan malam kita ini dengan doa. Kita awalin dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kembali kami malam ini bertemu secara terbatas dengan Zoom. Kami berterima kasih pada Pak Seto yang selalu setia dan menyemangati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kami bersyukur padamu karena telah kau gerakan Pak Seto dan kami semuanya untuk sama-sama selalu bertemu dalam Zoom ini. Malam hari ini juga kami bersyukur untuk kesehatan yang telah diperoleh oleh Bapak Indra dan kembali bergabung bersama kami semuanya. Bapak, kiranya bukalah mata hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengikuti ini dari awal hingga akhir, karena Engkau juga menyertai kami dengan pengertian yang benar. Semuanya ini kami doakan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan perantara kami. Di dalam namanya kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Narto. Terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Di pertemuan yang lalu kita sudah lihat apa yang disampaikan, antara lain ya, yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang tinggal di pembuangan Babel. Dikatakan oleh Nabi bahwa mereka akan tinggal lama di pembuangan, karena itu mereka harus mengusahakan kesejahteraan untuk diri mereka sendiri dan untuk kota tempat mereka dibuang. Nah, mereka orang-orang Yehuda ini tinggal lama di pembuangan. Ya. Dan mereka secara ekonomi sebenarnya banyak yang berhasil. Jadi awalnya pembuangan itu memang jelas sangat sulit ya. Awalnya pasti sangat sulit karena orang Yehuda diangkut begitu saja ke Babel, lalu tinggal di tempat atau di tanah yang asing. Tapi yang hebat, kemudian mereka bisa berusaha, mereka bisa menjalani kehidupan, dan ekonomi mereka lama-kelamaan menjadi baik, bahkan bisa dikatakan sangat baik. Kalau Bapak Ibu mengingat misalnya ya, kisah tentang Tobit. Ya, Tobit memang novel, tetapi itu bisa menjadi gambaran situasi orang Yehuda yang ada di pembuangan. Tobit memang bukan di Babel, tetapi di Asyur. Tetapi Tobit dan orang-orang Yahudi yang di Asyur bahkan bisa menjadi pejabat kerajaan. Nah, begitu pula kalau kita membaca kisah Yudit bisa terpilih menjadi permaisuri raja. Omnya itu juga menjadi orang yang bisa dikatakan penting dalam kerajaan. Nanti yang sangat jelas, bukan cerita, bukan novelnya, menjadi orang Yehuda yang menjadi pejabat, punya kedudukan penting di kerajaan tempat mereka dibuang. Itu adalah Imam Ezra dan Nehemia. Kalau Nehemia bukan imam. Tapi mereka menjadi orang yang berhasil bisa menduduki posisi penting di dalam kerajaan. Jadi biarpun awalnya sulit,
lama-kelamaan orang Yahudi yang tinggal di pembuangan memiliki kemajuan. Seringkali yang dibicarakan itu soal kemajuan dalam bidang ini, keagamaan. Justru di pembuangan Babel, orang Yahudi ya itu tahu punya bentuk lain dalam kehidupan keagamaan. Karena di situ mulai institusi yang bernama sinagoga. Ketika orang-orang Yehuda itu ada di pembuangan, mereka membiasakan diri dengan tradisi sunat dan sabat. Di tanah pembuangan ini pula, kitab Taurat yang menjadi pedoman hidup umat mencapai bentuk seperti yang kita miliki sekarang. Itu kemajuan dalam bidang keagamaan ya. Tetapi kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi ekonomi, orang-orang yang dibuang ke Babel itu tidak kemudian hanya menderita terus gitu ya. Mereka mencapai kemajuan secara ekonomi dan kita akan melihat pengaruhnya untuk orang-orang Yehuda yang pulang ke tanah air mereka dan kemudian membangun kembali Bait Allah. Nah, supaya kita tidak lepas jalan ceritanya, Bapak Ibu tolong membuka dulu 2 Raja bab 25. 2 Raja 25. Kita lihat lagi sekilas tentang ini runtuhnya Bait Allah ya. Dua Raja 25. Lalu silahkan lihat ke ayat 8 sampai dengan 12. Ini kalau bicara tentang tahun, ini tahunnya 587 sebelum Masehi. Dalam bulan ke-5, tanggal 7, ya, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan. Ia membakar Bait Allah, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pemilut yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Nah, sebelumnya juga kita sudah lihat, orang Israel sudah melakukan kejahatan terhadap sesama mereka. Dan kejahatan yang mereka lakukan berkaitan dengan soal ekonomi, berkaitan dengan kesejahteraan, ya. Memeras orang-orang yang lemah, berlaku curang, dan seterusnya. Nah, melihat kejahatan mereka, Allah menyampaikan ancaman hukuman. Ancaman hukuman yang disampaikan oleh Allah menyangkut juga soal ekonomi, soal kesejahteraan. Dan ancaman itu benar-benar diwujudkan karena umat Allah memang menolak untuk bertobat. Yang kemudian terjadi, Bapak Ibu amati dari sisi ini ya, kesejahteraan dari sisi ekonomi saja. Yerusalem dikepung oleh Babel. Suatu kota bisa bertahan hanya kalau bahan atau persediaan makanan masih mencukupi. Kalau bahan makanan sudah tidak cukup lagi,
maka kota tidak mungkin bisa bertahan. Coba sekarang lihat bab 25 ya, ayat 3. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka kemudian orang membelah tembok kota dan kemudian melarikan diri. Makanan habis, orang melarikan diri. Dalam keadaan mereka lapar, kurang makan, pasukan musuh datang menyerbu kota. Apa yang kemudian terjadi? Yang melawan dibunuh, yang nggak melawan dan dalam arti tertentu masih laku dijual, akan dikumpulkan. Dan mereka inilah yang kemudian akan diangkut sebagai tawanan. Ada kemudian dijual jadi budak. Kemudian para petinggi kerajaan, raja, para bangsawan, inilah yang kemudian diangkut juga ke pembuangan. Diangkut ke pembuangan. Nah, kemudian dikatakan tadi hanya orang-orang miskin yang ditinggalkan di Yehuda untuk mengurus ini kebun anggur, untuk mengurus ladang. Nah, orang-orang yang diangkut ke pembuangan, para nabi menyampaikan gambaran yang mengerikan. Diangkut sebagai orang buangan ke negeri yang jauh. Ini jelas mereka sama sekali tidak bisa berharap hidup mereka akan nyaman. Bayangkan saja dari Yerusalem mereka harus pergi jalan kaki sebagai orang buangan ke Babel. Sudah pasti di jalan akan ada banyak orang yang mati, makanan tidak tercukupi, kekayaan mereka habis, kehormatan mereka enggak ada lagi. Itu yang terjadi ketika mereka diangkut ke pembuangan. Coba sekarang kita tengok ke dalam kota Yerusalem. Kota Yerusalem dihancurkan oleh Babel, kan? Tembok kota yang memberikan perlindungan kepada penduduk Yerusalem dirobohkan. Kemudian rumah-rumah yang ada di dalam kota dirobohkan. Istana yang megah, istana yang bagus tempat raja tinggal dirobohkan. Dan yang paling menyedihkan untuk mereka adalah bait Allah diruntuhkan. Kota itu tidak ada lagi semaraknya, tidak ada keagungannya lagi, nggak ada keindahannya, puing dan sisa-sisa kebakaran yang ada. Sudah jelas ini keadaan yang sangat menyedihkan. Ini kemiskinan, kehancuran ini, hilangnya kesejahteraan ini, karena orang-orang Yehuda, umat Allah sudah berlaku jahat terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Nah, baru kemudian ingat, di Babel mereka berusaha, mereka berjuang, diberi semangat juga oleh nabi yang ada di Babel gitu ya. Dan kemudian tiba satu masa ketika Babel, kerajaan Babel melemah. Kerajaan Babel melemah. Dan dalam keadaan sedang lemah inilah Babel diserang, dikalahkan oleh ini Persia. Bapak Ibu tolong membuka sekarang Yesaya bab 45. Di Yesaya 45, lihat ke ayat 1. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja,
supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, ini Raja Kores, orang Persia ya, yang kemudian berhasil menaklukkan Babel. Dengan takluknya Babel, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Babel, otomatis sekarang pindah ke tangan Persia. Ketika Persia itu mengalahkan Babel, orang Yehuda masih ada di Babel ya. Dan justru raja ini, Kores, yang memberikan izin kepada orang Yehuda untuk pulang ke negeri mereka. Sekarang kita lihat kitab Ezra. Silakan di kitab Ezra, bab 1 ya. Pada tahun pertama, ya bab 1 ayat 1, zaman Kores, Raja Negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Perhatikan Bapak Ibu, ini keputusan Kores. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Yahweh, Allah semesta langit. Iya, Allah ini ya, menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Nangis Pak ya. Apa saya nangis? Nangis bohong, nangis bener enggak? Ya, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Yahweh Allah Israel. Yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Nah, balik Bapak Ibu, tolong perhatikan ayat 2. Kores itu menyatakan, ini yang nulis kan orang Yahudi ya. Jadi Kores menyatakan Yahweh yang disebut Allah semesta langit sudah memberikan semua kerajaan di bumi kepada Kores. Dan kemudian Yahweh sudah memberikan tugas kepada Kores untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Ini kan sama dengan perintah gitu ya, untuk mendirikan kembali bait Allah yang sudah diruntuhkan oleh pasukan Babel.
Nah, karena Yahweh sudah memberikan perintah kepada Kores untuk mendirikan bait Allah itu, ternyata bukan Kores sendiri yang ambil bagian untuk mendirikan bait Allah, tetapi Kores memberikan tugas itu kepada orang-orang Yehuda. Ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Kores memberikan izin kepada orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel untuk kembali ke Yehuda. Dan mereka diberi tugas untuk mendirikan kembali bait Allah. Apakah semua orang Yehuda pulang ke negeri mereka? Rupanya tidak. Tidak semua orang kembali ke Yehuda. Ada yang menetap di Babel, dan nanti juga akan ada yang justru pindah ke Persia. Maksudnya, ada yang pulang ke Yehuda, ada yang tinggal di negeri asing. Yang pulang ke Yehuda mendapatkan tanggung jawab untuk mendirikan bait Allah. Yang nggak pulang, kirim dananya saja. Yang tidak pulang, silahkan kirim dana. Dana yang diperlukan untuk ini pembangunan bait Allah itu. Jadi situasinya seperti itu. Yang pulang, urus ya pembangunan bait Allah. Yang nggak pulang, kirim dana, kirim bantuan finansial untuk pembangunan bait Allah. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu yang pernah terlibat dalam pembangunan gereja, khusus ada panitia ini kan penggalangan dana kan ya, dan dana yang diperlukan berapa? Ini yang sedang bangun gereja, Blok B. Pak Roy sedang bikin gereja kan? Atau sudah renovasi selesai? Pak, renovasi, insya Allah Renovasi. bulan Mei. Ya. Oh. Itu kalau sekarang itu dana bikin gereja itu minimal berapa Pak? Renovasi atau bangun gereja itu? Ya. Enggak, saya cuma nanya doang. Enggak bantu juga, saya cuma nanya doang. Banyak Pak, dananya gede. Banyak kan ya? M Besar, ya. Pak. Iya. Hitungnya Lebih. Hitungnya bukan hanya M kan, sudah 10 M 10 atau M. belas M. Iya, Belas Pak. 11 Sudah M. belas M. Coba Pak, kalau warganya itu nggak punya duit semua gitu. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Nggak bisa juga orang mengatakan, ini kan katanya rumah Tuhan, biar Tuhan sendiri yang ngurus. Nggak ada yang bilang begitu. Nanti kalau Tuhan diomongin gitu, siapa yang perlu rumah? Saya nggak perlu rumah. Lalu Tuhan akan katakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Selesai, sudah. Nah, gereja tempat kita bisa berdoa, tempat kita bisa menghadap Allah, bertemu dengan Allah, jelas itu merupakan bangunan fisik ya. Dan untuk membangun sebuah gedung gereja, jelas diperlukan dana. Itu baru untuk bangun. Untuk perawatan aja perlu dana kok. Dan nggak mungkin ini paroki yang nggak punya uang, lalu mau bikin gereja, repot itu. Nggak mungkin bisa bangun. Kalau nggak uang sendiri ya uang orang lain pasti. Tapi selalu ada dana, perlu dana untuk pembangunan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan saja. Bait Allah tidak dibuat dari batu bata. Ya,
tidak dibuat dari batu bata. Bapak Ibu masih ini aja, yang pernah ke tembok ratapan, itu memang kelihatan batu-batunya sebesar apa kan ya. Kalau orang membuat bangunan dari batu bata atau dari hebel, bata ringan, batu bata yang sudah dipakai, nggak bisa dipakai lagi. Tapi ketika orang membangun rumah dengan batu yang dipakai di Israel, jenisnya limestone itu, atau marmer di tempat lain, itu kalau sudah pernah dipakai saat bangunan, masih bisa digunakan lagi. Kalau batunya kurang, harus potong batu di gunung batu, harus diangkut. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke Kalimantan, bangunan nggak pakai batu, tapi pakai kayu. Kayunya bisa bermacam-macam. Ada kayu yang cocok untuk fondasi, untuk ditanam di dalam tanah. Tapi ada juga kayu yang dipakai untuk ornamen, untuk hiasan. Ketika orang membuat bangunan dari batu, bisa juga kita membayangkan yang seperti itu. Ada batu yang untuk konstruksi gitu ya, tapi ada batu yang untuk ornamen. Nah, kalau batu-batu dari bangunan lama masih bisa digunakan, akan digunakan. Tapi ketika batu itu kurang materialnya, orang harus mencari batu yang lain lagi. Nah, kemudian jenisnya macam-macam. Ada kayunya? Ada. Tetap menggunakan kayu untuk bagian atap. Itu untuk bangunannya saja ya. Nah, kemudian begini bayangan atau gambaran selanjutnya. Bapak Ibu pernah lihat tembok ratapan itu, bayangkan sisa-sisanya ya. Nah, untuk mengangkat batu dari bawah sampai ke atas, numpuk batu dari bawah ke atas, itu kan perlu ya teknologi di zaman itu, perlu tenaga banyak sekali. Sehingga pembangunan Bait Allah itu jelas memerlukan biaya. Nah, kemudian belum lagi bicara perabotnya ya, perlengkapan ornamen yang ada di dalam Bait Allah. Ini perlu biaya yang besar. Benar bahwa ada perlengkapan Bait Allah yang diangkut ke Babel, itu dibawa pulang. Lihat ke ayat 7, Esra bab 1 ayat 7. Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Allah yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Nah, kemudian kita lihat. Ini ada perlengkapannya, ada di ayat 9 sampai 11. Nah, di bab 2, Bapak Ibu, kita ketemu daftar ya, orang-orang yang pulang dari Babel ke Yudea. Itu ada ditunjukkan jumlahnya itu bab 2 dari ayat 1 terus sampai 63. Lalu tolong sekarang ke bab 2 ayat 64. 2:64. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Penyanyi juga pada pulang lah ya. Pada mereka ada 200 penyanyi, laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta,
6.720 ekor keledai. Kayak gini kok dihitung. Nah ini kan alat angkutnya. Ya. Ini alat untuk mengangkut semua perlengkapan yang harus mereka bawa itu. Makanan. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat bab 3, pindah ke bab 3. Ketika tiba bulan ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Bapak Ibu lihat, bulan ke-7 setelah orang-orang Israel menetap di kota-kotanya. Mereka baru berkumpul di Yerusalem. Nah, bulan 1 sampai bulan ke-7 ngapain? Nggak langsung ke Yerusalem. Ya, mereka baru pulang dari negeri yang jauh. Istirahat ya, Pak. Dan banyak di antara mereka itu lahir di Babel. Kalau pembuangannya itu sebut 50 atau 60 atau 70 tahun. Kebayang. Banyak di antara mereka yang kembali ini bukan yang dulu berangkat di zaman Nebukadnezar, tapi orang-orang yang lahir di Babel. Begitu mereka pulang ke tanah leluhur mereka, tidak bisa mereka langsung bangun bait Allah. Mereka harus memperhatikan diri mereka dulu. Nah, kemudian bulan ke-7 ya mereka kumpul. Ayat 2. Maka mulailah imam Yesua. Perhatikan Bapak Ibu nama imamnya, Yesua bin Yozadak. Beserta saudara-saudaranya, imam itu dan, ini nama juga yang harus diingat, Zerubabel bin Shealtiel, beserta saudara-saudaranya membangun misbah Allah untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah itu. Mereka mendirikan misbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Yahweh, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Datang dulu ke bait Allah, berkumpul, mempersembahkan korban untuk Allah. Dan untuk keperluan itu, persembahan ini korban bakaran. Korban bakaran itu korban yang seluruh ini daging dan lemak binatang yang dikorbankan dibakar semua. Dan untuk bisa membakar korban harus ada misbah. Yang mereka pertama kali bangun ya ini misbah. Dan misbahnya ditempatkan atau dibangun di tempat semula. Nah, kemudian lihat berikutnya. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru, dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mempersembahkan korban bakaran setiap hari. Itu berarti setiap hari akan ada kambing, domba, lembu dalam jumlah tertentu yang akan dibakar di misbah yang sudah mereka dirikan itu. Nah, belum membangun, tapi bicara tentang mendirikan misbah dan korban bakaran. Jelas kan ini biaya. Kalaupun bukan uang, nah, tapi kan tetap saja ternak yang menjadi sumber hidup mereka itu dipersembahkan kepada Tuhan.
Nah, kemudian ini panitia pembangunan Bait Allah mulai kerja. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Yahweh, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Nah ini. Lalu, mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu. Sedang kepada orang Sidon dan Tirus, makanan, minuman, minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Lebanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores Raja Negeri Persia. Nih, uang sudah mulai keluar sekarang. Uang diserahkan ke tukang batu, tukang kayu. Nanti Bapak Ibu jangan menuntut LPG-nya ya, ini enggak kita temukan. Tapi ada penggunaan dana untuk batu. Nah, batu itu yang saya sebut tadi. Ada batu yang memang untuk struktur bangunan, tapi juga ada batu yang untuk ini ornamen. Lalu kayu itu untuk apa? Bagian atap itu kan perlu kayu. Pintu juga perlu kayu. Nah, lihat juga ayat 7 itu disebut kayu aras yang sengaja didatangkan dari Lebanon. Dari Lebanon. Jadi dari pegunungan Lebanon, kayu ditebang, dibawa ke pantai Tirus dan Sidon. ya, Terus dengan lewat laut dibawa ke selatan, lalu nanti ditempatkan di pelabuhan di kota Yafo atau Yope. Bapak Ibu lebih tahu Yope daripada Yafo kan? Lalu dari Yope diangkut ke Yerusalem. Saya ajak Bapak Ibu memperhatikan ini supaya bisa memperkirakan anggarannya ya. Untuk ongkos angkut saja ini pasti sudah luar biasa. Tapi yang disebutkan itu hanya mengirim kepada orang Tirus dan Sidon makanan, minuman, minyak itu doang. Jadi kayunya nggak dihitung berapa meter kubik, lalu harganya berapa, belum sampai ke situ urusannya. Hal yang sama dilakukan dulu oleh Salomo. Salomo untuk membangun Bait Allah juga impor kayu dari Lebanon. Nah, kemudian sekarang ke ayat 8. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dan bulan yang kedua, Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam, orang Lewi, semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Jadi pekerjaan baru dimulai tahun kedua, bulan kedua. Tahun pertama, bulan ke-7, yaitu baru mulai ini dengan berdoa ya, kumpul, persembahkan korban. Lalu mengumpulkan material, tahun kedua, bulan yang kedua, baru mulai bekerja. Nah, mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya dan orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikianlah Bani Henadab, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Ini, tapi mereka nggak mengeluarkan dana untuk perizinan ya. Karena
Raja Kores sendiri yang memberikan izin kan ya. Nanti ada masalah tentang perizinan, ada masalah, tapi tunggu dulu. Awalnya mereka nggak ada masalah dengan izin karena Raja Kores yang memberikan izin. Kemudian lihat ke ayat 10. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa cerajat untuk memuji Yahweh. Menurut petunjuk Daud Raja Israel. Bapak Ibu, lihat dulu ke ayat 10. Perhatikan dasar bait suci diletakkan oleh tukang-tukang bangunan. Bapak Ibu jangan bayangkan mereka menggali tanah lalu nyari batu kali untuk pondasi ya. Silahkan membayangkan batu utuh panjang, panjangnya. Ini nyebutnya apa jadinya? Panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 14 meter atau 16 meter gitu. Itu batu dasar seperti itu. Nanti batu dasar itu diletakkan dan itu yang jadi pondasi. Bapak Ibu yang beruntung pergi ke Yerusalem dan melihat bagian bawah Masjid Al-Aqsa, ingin melihat batu ini. Masih ada batunya. Ya. Nggak semua orang punya kesempatan. Ya. Ada yang ini seperti ke Yerusalem tapi nggak ngelihat juga ada kayak saya. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendapat kesempatan sampai ke bagian bawah Al-Aqsa dan bisa melihat batu ini. Batu yang sebesar itu yang jadi dasar. Nah, Pak Seto mau tanya dong Pak. Itu kalau batunya terletak di bawah Masjidil Aqsa gitu Pak ya. Artinya kalau mereka niat membangun betul kan mereka harus menghancurkan Masjid Al-Aqsa dong ya. Artinya sama aja. Ya, kalau boleh bertanya. Itu artinya kan Masjid Al-Aqsa harus dihancurkan dulu baru bait Allahnya jadi gitu. Jadi ya, kita pembangunan nggak perlu. Ya, terima kasih. Kita kan nggak mau bicara tentang pengandaian kan Pak ya. Nanti saya ngomong pengandaian macam-macam ceritanya. Tapi cara orang membangun kota di zaman kuno, di Timur Tengah zaman kuno itu, kota kalah roboh. Ya. Lalu kota yang sudah roboh itu nanti akan ditinggali lagi. Orang akan mendirikan kota di atas reruntuhan. Itu cara membangun mereka itu seperti itu. Jadi setelah Bait Allah runtuh, ya sudah, nanti akan ada di atasnya dibangun atau material yang digunakan untuk bangunan yang lain. Nah, kemudian urusan pembangunan tempat ini Bait Allah tidak bisa seperti bangun gereja. Dimanapun ada tanah luas, terus ada IMB bisa bikin. Bait Allah tidak bisa didirikan di tempat lain. Allah menghendaki, dalam kepercayaan orang Israel, Bait Allah didirikan di situ. Jadi nggak bisa ada pembangunan di tempat lain. Konsekuensinya ya Bapak lanjutkan sendiri itu tadi. Ya. Nah, kemudian silahkan sekarang ke ayat 12, 3:12. Tetapi banyak di antara para imam, orang Lewi, kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ada kan yang ternyata pernah melihat Bait Allah sebelum diruntuhkan. Ini berarti termasuk
generasi yang ikut dibuang ke Babel terus pulang. Tapi pasti orang-orangnya udah pada tua-tua ini. Kenapa mereka menangis? Ya, bisa jadi mereka ingat megahnya bangunan yang dibuat oleh Salomo. Lalu sekarang mereka harus ingat kita membangun Bait Allah dalam situasi sulit, sedangkan Salomo dulu membangun Bait Allah dalam situasi ini kelimpahan. Nah, di bab 4, Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang ingin membangun Bait Allah bersama mereka. Lihat ke ayat 1. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Yahweh Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhaddon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Sebut saja Bapak Ibu, mereka ini orang Samaria. Orang-orang asing yang ditempatkan di wilayah Samaria. Ketika tahu orang Yehuda membangun Bait Allah, mereka datang. Mau ikut membangun. Alasannya, karena kami selama tinggal di tanah Israel, sudah menyembah Yahweh Allah Israel. Mereka ikut membangun dengan tujuannya supaya mereka nantinya juga beribadah kepada Yahweh di Bait Allah ini. Tapi permintaan ini ditolak oleh Zerubabel dan orang-orang Yehuda. Kami sendirilah yang hendak membangun bagi Yahweh Allah Israel. Kami yang mendapatkan izin dari Kores. Nah, di ayat 4, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda dan menggagalkan rancangan mereka. Lalu di ayat 6 dan seterusnya, musuh-musuh orang Yehuda itu ngirim surat ke Persia. Tujuannya apa? Hati-hati terhadap orang Yehuda. Bangsa ini biasa memberontak. Mereka sedang bangun tembok dan seterusnya. Nah, suatu saat nanti, ayat 13, kiranya raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-tembok sudah selesai, orang itu tidak lagi membayar pajak, upeti, dan bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Nah, kemudian izin dicabut, ayat 21, 4:21. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali. Ayat 24, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem. Nah, ini situasi sulit kan untuk mereka. Kalau membangun gereja, lalu izinnya nggak keluar-keluar gitu, itu panitianya tetap bersemangat atau ada pengaruh untuk ini semangat membangunnya terpengaruh atau enggak kalau izin nggak muncul-muncul gitu? Lemes, Pak. Lemes. Tetap berpengaruh kan ya? Wah, belum itu soal izinnya. Dan ini
Yehuda kan di bawahan Persia, jajahan Persia gitu ya. Lalu kerajaan Persia sudah menghentikan pembangunan. Nah, kemudian dalam situasi yang seperti itu, lihat ayat bab 5 sekarang. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosada membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi. Ini urusan juga belum selesai dengan orang-orang yang mengganggu tadi. Orang-orang yang mengganggu tadi terus ini mengganggu. Nah, kemudian sekarang kita lihat saja yang lebih cepat. Bab 6. Keputusan yang pernah dikeluarkan Kores itu ditemukan. Bab 6, lihat ke ayat 3. Piagam gitu ya. Pada tahun pertama zaman Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan, korban api-apian, dan haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta dan seterusnya. Terus lihat ada biayanya juga itu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang ada di Yerusalem dan dibawa ke Babel harus dikembalikan. Nah, kemudian dari situ izin dikeluarkan lagi oleh kerajaan. Nah, kemudian lihat bab 6 ayat 15. Maka selesailah rumah itu pada hari ketiga bulan Adar, yakni tahun ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Pemerintahan Darius, ini tidak ada di teks karena saya bicara tahun. Orang Yehuda pulang itu tahun 536. Kalau begitu pembangunan mulai 535 ya. Lalu selesainya itu tahun 515. Silahkan hitung dari 535 ke 515. Berapa tahun? Dua 20 ya. Ini sebelum Masehi, bukan Masehi, jadi angkanya turun ya. 20 tahun pembangunan. Nah, susah kan? 20 tahun pembangunan minta laporan pertanggungjawaban. Apalagi ini bendaharanya ganti berapa kali ya kalau 20 tahun itu. Itu bicara tentang pembangunan Bait Allah, biayanya begitu besar kan. Dari mana biayanya? Kita tidak menemukan data tentang ini orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan itu dapat duitnya bagaimana, tidak diomongin. Tapi bisa dipastikan perlu biaya tinggi, walaupun yang kita temukan hanya soal batu dan kayu tadi. Tapi keperluan lain-lain sudah pasti ada. Nah, kalau di zaman Daud, seperti yang diceritakan di kitab Tawarikh, Daud beda. Daud waktu itu
bisa dikatakan raja yang sangat kuat. Berperang, melawan negeri lain, pulang bawa jarahan, perang lagi, pulang bawa jarahan. Dan Daud menyisihkan harta jarahan itu, dan kemudian diserahkan kepada Salomo untuk membangun Bait Allah. Jadi kalau menurut kitab Tawarikh, dana pembangunan Bait Allah di zaman Salomo, sebagian sudah disiapkan oleh Daud. Tetapi di zaman sesudah pembuangan ini, ketika orang-orang Yehuda pulang dari Babel, ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, kemudian sekarang, sebelum lanjut, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lebih dulu, silahkan disampaikan. Sesudah ini kita akan lihat apa yang dikatakan Nabi Hagai berkaitan dengan pembangunan ini. Silahkan kalau ada. Silahkan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya. Yang sudah pernah ke Yerusalem. Ya Pak Kada, silakan Pak. Ya maaf, mau tanya Ezra 1, bab 1, Tuhan menggerakkan hati Kores. Apakah Kores percaya Yahweh juga? Kores. Ya, Kores itu raja Persia. Oh. Tapi kemudian kenapa kok di dalam kitab Ezra, juga di kitab Nabi Yesaya lagi, ini Kores bicara seolah-olah dia mendapatkan perintah langsung dari Yahweh Allah Israel. Atau kalau di kitab Nabi Yesaya tadi, Yesaya itu mengatakan, Yahweh lah yang menggerakkan Kores. Nah, cara pandangnya begini, Pak. Yang berbicara itu adalah orang Yehuda yang percaya kepada Allah. Jadi yang bicara orang Yehuda. Lalu, kalau mengikuti apa yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya, Yahweh, di sini di kitab Ezra saja kita sudah menemukan. Yahweh disebut Allah semesta langit. Yahweh disebut Allah semesta alam, gitu ya. Yahweh itu Allah Israel. Tetapi dia punya kuasa atas semua bangsa yang ada di bumi. Maka Yahweh berkuasa untuk menggerakkan siapapun. Orang itu percaya atau enggak masalah. Tetapi untuk orang Israel, Yahweh lah yang menggerakkan Kores untuk melakukan ini dan itu. Bapak Ibu, jangan-jangan sudah mengalami. Jangan-jangan sudah mengalami hal yang senada ini. Maksud saya begini. Bapak Ibu, contoh yang biasa saya gunakan aja ya. Tolong mengingat, yang memberikan izin pendirian gereja itu percaya kepada Tuhan Yesus apa enggak? Yang memberikan izin pendirian gereja itu percaya kepada Tuhan apa enggak? Pada Tuhan Yesus apa enggak? Enggak kan? Tapi Bapak Ibu, sebelum mendapatkan izin, berdoa terus kan ya? Supaya Tuhan membantu perizinan. Ketika izin diberikan, yang memberikan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita mengatakan, kita percaya Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu untuk memberikan izin pendirian gereja. Nah, pemahamannya, keyakinannya, pengalaman akan Tuhannya kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Pak Sito, kalau Babel tuh sekarang di mana ya, Pak? Tepatnya, Pak? Irak. Irak ya, Pak? Irak. Babel, Asyur ada di Irak. Persia atau Elam di Iran. Iran, oke. Lebih gampang mengingat, Bapak tahu agama Parsi kan?
Parsi. Masih tahu Teluk Parsi? Persia, ya. Teluk Parsi, Teluk Persia. Nah, kan tidak pernah disebut Teluk Iran. Nah, Persia itu sama dengan Iran ya, kalau bicara wilayah sekarang. Ya. Asyur, Babel, dua kerajaan, kan munculnya silih berganti. Dua-duanya ada di Irak. Asyur di utara, Babel di bagian selatan. Mas itu kalau orang Israel itu ya, orang Israel dan orang Yehuda dibuang ke Asyur dan ke Babel, itu sebenarnya bentuk dibuang itu mereka ditawan atau kenapa nggak dibunuh gitu maksud saya? Kok kenapa harus dibuang gitu? Jadi statusnya dia itu sebagai tawanan, terus dipindahkan, biar punah atau biar apa sih maksud mereka itu, Pak? Kok dua kali mereka selalu dibunuh? Ada beberapa cara atau beberapa hal yang dilakukan oleh kerajaan atau pasukan yang menaklukkan satu wilayah. Ada yang dibunuh semua. Ketika Saul mengalahkan orang Amalek, 1 Samuel 15, seluruh penduduknya dihabisi, dimusnahkan, dipunahkan. Ada yang seperti itu. Ada juga, ini prinsipnya yang sederhana, yang melawan dibunuh, yang orang-orang penting ditawan, dibuang, orang-orang yang nggak penting tapi laku dijual, bisa dijual jadi budak, orang-orang yang nggak penting sama sekali udah turun ngurus ladang. Itu prinsip yang kita bisa temukan dalam ini dalam pembuangan, dan kita temukan itu di Perjanjian Lama. Nah, kemudian Bapak pernah bertanya nggak, Pak, kenapa Soekarno nggak dibunuh aja, kenapa harus dibuang? Kenapa harus ke ND, ke Digul, lagi ke Sumatera? Sebelum itu semua, sebelum itu, Bapak Ibu tahu kan ya, Sri Lanka itu adalah salah satu tempat pembuangan orang-orang dari Pulau Jawa, orang-orang penting termasuk raja dari Jawa. Kenapa nggak dibunuh? Kenapa kok dibuang? Iya, nggak pernah nanya kita dulu ya. Nah, kemudian ada yang lain lagi. Penduduknya diacak. Itu kebiasaan orang Asyur. Asyur mengalahkan Samaria. Penduduk Samaria diangkut ke Asyur. Orang-orang lain didatangkan untuk tinggal di Samaria, di Israel, di bagian utara. Penduduknya seperti diacak gitu. Nah, kemudian apa tujuan dari tindakan-tindakan ini semua? Kita bisa dengan membacanya dengan soal ini ya, moral ya. Kalau yang sudah menyerah, tidak dibunuh, dibuang. Pembunuhan dilakukan kepada mereka yang jelas-jelas melawan. Ada perlakuan kejam terhadap Raja Zedekia. Karena Zedekia berontak ketika dikepung, melarikan diri. Yang dua raja 25 tadi. Anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Setelah itu Zedekia dibuat buta matanya, terus diangkut ke pembuangan. Nah, ada perlakuan yang seperti itu. Pembunuhan bisa dilakukan gitu ya. Bisa jadi terhadap orang-orang yang dianggap berbahaya, berkhianat, nah, dan seterusnya. Pembuangan itu untuk mereka yang menyerah. Misalnya, Raja Yoyakim ketika Yerusalem dikepung, dia menyerah. Lalu dia dan para bangsawan diangkut ke pembuangan, tapi nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain.
nggak dibunuh maksudnya. Tapi yang sudah berontak, ngelawan lagi, beneran bisa dihabisi. Nah, kemudian kalau orang sudah diangkut, ada yang juga ditawan, dijual kan ya. Ini urusannya soal finansial, laku dijual. Jadi ngomongnya soal finansial. Kalau diangkut ke pembuangan, dibawa ke negerinya, untuk apa? Ini juga bicara tentang ini kemuliaan atau kehormatan. Maksudnya, Bapak Ibu, untuk mengalahkan pasukan Diponegoro, itu kan waktu Diponegoro itu sudah Hindia Belanda ya, bukan VOC lagi ya. Harus mengerahkan, jadi pemerintah Hindia Belanda, ya terus mengerahkan pasukan khusus, kerugian besar, waktu lama, untuk menunjukkan bahwa perlawanan Diponegoro sudah dikalahkan. Ada kan ya rampasan barang pribadi Diponegoro yang diangkut ke Belanda sebagai bukti untuk raja. Yang diangkut apa? Pelana kuda, pelananya kuda, terus keris. Diponegoronya nggak dibawa ke sana, dibawa ke Makassar. Sekarang silahkan Bapak Ibu membayangkan orang ini raja pemenang perang masuk ke dalam ibu kota kerajaan dengan pawai. Pawai raja yang menang perang. Untuk membuktikan keunggulan kehebatannya, ada tawanan, ada rampasan. Yang ditawan, yang diangkut ke pembuangan bukan orang-orang bodoh, malah sebaliknya orang-orang pintar. Antara yang orang-orang dari Pulau Jawa yang dibuang dengan yang dibawa ke Suriname, itu kan tujuannya beda kan ya. Yang dibuang misalnya ke Digul, nah itu orang-orang pintar yang memimpin pergerakan. Tapi yang ke Suriname, ke Delhi, itu kan bicara tentang tenaga kerja. Yang diangkut ke pembuangan oleh pasukan Babel, ini Pak Raja, bangsawan, orang-orang yang bisa dikatakan punya kemampuan intelektual yang memadai. Ngapain di sana mereka? Ada yang dipekerjakan, ada yang disuruh buka lahan. Kamu tinggal di sini, tapi kamu jangan pernah membangun kekuatan untuk melawan. Nah, itu Pak ceritanya. Nggak tahu jawab apa enggak ini, saya ngomong semua. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Satu lagi kalau ada. Kalau nggak ada, silakan membuka kitab Hagai. Pak, saya Pak. Ya. Ya nggak jadi deh. Nggak jadi. No. Pak, kan Ya. saya Pak, nanya satu ya Pak. Ya, Itu silakan. waktu pecahnya, ya Pak, pecahnya kerajaan Israel, 10 kan di utara Pak, 2 yang di Yehuda. Kerajaan utara sama selatan Pak. Yang di selatan, seingat saya itu Benyamin sama Yehuda. Tapi pas pulang ada Lewinya ya Pak, masih ada ikut Lewi Pak. Lihat di kitab Ezra itu di daftar tadi. Lewi Ya. itu tidak bicara tentang suku. Tapi menyebut mereka yang membantu imam dalam ibadah. Jadi bukan suku Lewi. Jadi kata Lewi itu satu ya. Tetapi artinya bisa berbeda karena zamannya berbeda. Lewi yang pertama itu anak Pak Yakub. Itu namanya Lewi. Ketika Lewi, anak Pak Yakub itu beranak cucu, maka keturunan Lewi menjadi suku. Nah, kemudian
Dari antara semua orang Lewi, Harun istimewa karena dia menjadi imam. Nah, keturunan Harun nanti jadi imam. Imam itu dari keturunan Harun, dari suku Lewi, tapi dari keturunan Harun. Lalu lama-lama dibedakan. Ada imam, ada Lewi. Imam itu yang mempersembahkan kurban, Lewi itu yang membantu seluk-beluk urusan kurban. Ada yang kali ibadah di Bait Allah, ada tim penyanyi loh ya. Ada penyanyi. Terus kemudian ada juga ini yang jagain pintu gerbang Bait Allah. Yang lain lagi nanti itu yang nyuci perlengkapan ini korban. Itu orang-orang lain semua. Bukan mereka yang terlibat dalam upacara korban. Nggak bisa orang sembarangan, pokoknya dibayar aja. Enggak. Orang Lewi itu mendapatkan peran khusus di dalam ibadah. Mereka membantu imam untuk urusan ibadah dan korban. Begitu, Pak. Jadi sudah bukan suku lagi. Ya, mari. Oke, Pak. Ya, sekarang silahkan ke kitab Hagai tadi ya. Ayat bab 1 ya. Pada tahun kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, hari pertama, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar itu. Untuk perbandingan Bapak Ibu, tolong mengingat lagi, buka lagi Ezra 6 ayat 15. Perhatikan keterangan waktu. Tahun ke-6 zaman pemerintahan Darius, Bait Allah selesai. Ya. Firman Tuhan datang kepada ini Nabi Hagai tahun kedua zaman Darius. Firman datang tahun kedua, Bait Allah selesai tahun ke-6 gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Selisihnya berapa tahun ke-2 ke tahun ke-6? Hitungan kasar saja 4 tahun ya. Apa isi firman Tuhan? Ayat 2. Terus menjawab. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Orang-orang Yehuda bilang, belum waktunya untuk membangun kembali Bait Allah. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah,
yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, ini Tuhan mendengar orang-orang Yehuda pada ngomong, belum tiba waktunya bagi kita untuk membangun kembali Bait Allah. Bisa jadi karena soal izin-izin tadi mereka jadi lemes kan. Mereka nggak bersemangat lagi membangun. Lalu mereka juga disibukkan dengan urusan mereka sendiri. Dan apa yang mereka katakan itu sampai kepada Tuhan. Lalu Tuhan bicara kepada mereka. Kamu bilang belum waktunya untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tapi gantian saya tanya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Rumahmu sudah pada bagus. Rumah Allah masih reruntuhan. Udah waktunya kamu bikin rumah seperti itu, sementara Bait Allah masih jadi reruntuhan. Lihat ya konsekuensinya. Karena kamu bersikap seperti itu, maka kamu melakukan banyak hal, tetapi tidak akan mendapatkan hasil yang memadai. Nah, ayat 8. Ini seruan Nabi kepada orang-orang Yehuda. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah ini, maka aku akan berkenan kepadamu. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung, ke atas gandum, anggur, minyak, dan segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel dan Yosua dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada hari yang ke-24, bulan yang ke-6. Nah, Bapak Ibu, kita melihat teguran Tuhan lewat Nabi Hagai. Ya. Orang-orang Yehuda memperhatikan rumah tempat tinggal mereka sendiri. Rumah mereka, tempat tinggal mereka sudah bagus. Tapi mereka tidak peduli dengan Bait Allah. Kedudukan Bait Allah, peran Bait Allah, jangan dibayangkan seperti gereja, Bapak Ibu. Beda. Bait Allah itu tempat kediaman, tempat Allah hadir di tengah umat. Ini masih sama dengan gereja, tetapi kemudian bukan menjadi tempat berkumpul umat, beda dengan sinagoga. Nah, kalau gereja di gereja Katolik
gereja itu menjadi tempat Allah hadir, sekaligus menjadi tempat berkumpulnya umat. Nah, dalam kepercayaan orang Yehuda zaman dulu ya, kehadiran Allah itu ada kaitan erat dengan tempat. Allah pernah menyatakan bahwa ia ingin punya tempat untuk hadir di tengah orang Israel. Sehingga gambarannya orang Israel punya rumah untuk diri mereka sendiri, dan Yahweh juga punya tempat tinggal, tempat untuk tinggal di tengah mereka. Seperti ketika orang Israel tinggal di dalam kemah waktu mengembara di padang gurun, Allah minta supaya orang Israel membuatkan bagi mereka kemah. Seperti orang Israel tinggal di dalam kemah, demikianlah Allah juga hadir di dalam kemah. Orang Israel sudah menetap dan punya kota penting Yerusalem. Allah hadir dalam bangunan yang dibuat oleh mereka, seperti yang lain orang Israel juga punya rumah. Bayangkan, Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang memberikan tanah kepada mereka. Mereka sudah punya rumah bagus, sedangkan Allah belum punya apa-apa. Tempat kehadiran Allah masih berupa puing. Dan Allah menunjukkan sikapnya dengan lihat tadi kegagalan dalam usaha, dalam panen yang mereka alami. Dan karena itu, lihat pimpinan mereka, Zerubabel dan Imam Yosua atau Yesua, mendengarkan seruan Nabi. Lalu mereka kembali bersemangat untuk membangun Bait Allah. Nah, kalau kita memperhatikan kisah ini, Bapak Ibu, urusan dengan kesejahteraan gitu. Bapak Ibu, nggak habis-habisnya kita diberitahu, diingatkan, belajar terus untuk memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Dan kita sudah melihat itu dalam banyak tempat di Perjanjian Lama. Dari Taurat sampai Nabi-Nabi kita sudah lihat itu. Dalam ini kitab Hagai, Esra, Nehemia, Esra ini tadi ya. Kita lihat kesejahteraan yang dimiliki, kesejahteraan yang diberikan oleh umat juga perlu digunakan juga ya untuk Allah. Untuk Allah. Sekarang saya pakai bahasa yang lebih lugas. Ketika Bapak Ibu ini terlibat di dalam pembangunan gereja ya, pertanyaannya, apakah seluruh, saya sebut seluruh ya, umat itu terlibat secara finansial atau hanya orang-orang tertentu yang pernah jadi panitia tahu kan ya. Saya tidak bicara besar kecil, tapi saya bicara keterlibatan finansial untuk pembangunan itu menyeluruh atau hanya orang-orang tertentu. Ya, saya tahu ada yang satu orang bikin 10 gereja bisa juga ada. Tapi justru yang saya maksud, keterlibatan seluruh umat dalam pembangunan gereja. Seluruh atau sebagian umat? Seluruh. Seluruh ya. Ya, kalau di Tanah Batak begitu, namanya totok repe, tiap rumah tangga ada bebannya supaya merasa memiliki. Jelas itu ada apa Tiap menyebutnya kakak. Ya, langsung tidak, ketemu dengan kesepakatan Pak ya. Setiap kakak jelas terlibat. Tunggu, itu kalau jadi beban itu berat loh Pak. Nah, istilah saja itu ya, tapi kalau mendengar kata beban seringkali mikirnya jadi berat. Tetapi yang sebenarnya terjadi sesuatu yang lain kan, bukan soal beban kan.
seluruh umat ambil bagian, berpartisipasi dalam pembangunan itu kan. Iya. Kalau Nah. kami yang sudah merantau puluhan tahun pun ikut di kampung dapat beban. Tuh. Tapi begitu kebiasaan di kampung itu, di Tanah Batak begitu. Yang sudah Iya. merantau pun ikut membantu. Ikut tanggung ya. Iya, soal Nah. besar kecilnya tidak persoalan, tapi ikut serta. Ya. Kalau kita tidak waspada, tidak perhatikan soal seperti ini, lalu seolah-olah ya, tanggung jawab finansial itu hanya diserahkan kepada beberapa orang, sehingga yang merasa tidak diajak, nggak merasa apa-apa juga. Tapi bisa jadi juga malah justru yang sebaliknya. Saya yang tanggung, bukan karena saya orang baik. Saya memang punya uang, saya mau tanggung, tapi tujuannya supaya nama saya yang muncul di sana-sini. Nggak benar juga begitu kan? Nah, yang justru saya maksudkan Bapak Ibu, benar bahwa kita diajak untuk memperhatikan, menggunakan harta benda kita untuk membantu orang lain, untuk mengasihi dan seterusnya. Tetapi nyatanya, selama kita hidup di dunia untuk mewujudkan iman kita, kita perlu tempat ibadah, maka tempat ibadah itu pun perlu menjadi tanggung jawab bersama. Karena bagaimanapun dari soal yang nah, keterlibatan setiap orang di dalam pembangunan dan perawatan gedung gereja, tempat kita ketemu dengan Tuhan, ini menjadi soal yang sangat serius sebenarnya. Dari soal yang sederhana, kecil, beli paku, sampai beli lonceng, bicara tentang keseluruhan bangunan, perawatan, itu kan selayaknya menjadi tanggung jawab bersama, memberi peluang kepada semua untuk berpartisipasi. Dan sebaliknya, umat siap semuanya gitu ya. Dengan cara masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, terlibat di dalam pembangunan, di dalam perawatan itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita bisa belajar dari orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan. Situasi mereka bukan situasi yang kelimpahan. Ya. Mereka harus memikirkan diri mereka sendiri, mereka juga harus memikirkan rumah Tuhan. Dan kita juga bisa belajar dari mereka berkaitan dengan penggunaan uang, harta yang kita miliki untuk keperluan ibadah, tempat untuk kita bertemu dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, ini yang kita lihat untuk malam hari ini. Untuk pertemuan berikut kita akan lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang ini harta benda. Kalau bisa selesai satu pertemuan, saya selesaikan satu pertemuan. Kalau tidak bisa selesai satu, dua pertemuan, Pak Narto ya. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya. Kita sudah belajar bagaimana terlibat dalam pembangunan untuk rumah Tuhan ya dari Perjanjian Lama. Semoga kita terbuka hati kita untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai macam keperluan di gereja kita. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus. Mari kita menutup pertemuan kita dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk karunia yang kami peroleh sepanjang pagi hari
hingga malam hari ini khususnya kami bisa mendengarkan firman-Mu melalui pengajaran dari Pak Seto, bagaimana kesejahteraan dikaitkan dengan pembangunan Bait Allah. Semoga materi yang kami terima ini menjadi pembekalan kami dalam pertemuan doa kami di masa APP. Sekarang kami akan meninggalkan perjumpaan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan beristirahat. Kiranya Engkau akan memberi istirahat kami untuk kami kembali besok bangun dengan sehat dan penuh semangat karena baru saja kami mendengarkan firman-Mu yang kami terima dengan baik. Terima kasih Bapak, semua doa ini kami panjatkan melalui perantaraan putra-Mu sendiri, Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Di dalam namanya kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Bagus. Arto, Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Bapak Ibu sekalian.